Itu punya satu sahabat perempuan. Kalau perempuan ini dia itu yaqumul fil masjid fi haulil masjid. Dia ini tukang bersih masjid. Kalau kita kan kalau ada tukang bersih itu mohon maaf ya kita itu nggak terlalu fokus ke orang itu karena dia memang pembersih, ya kan? Jadi ternyata si pembersih masjid ini perempuan, dia ini Ammar Sauda, orang kulit hitam. Kulit hitam itu udah biasa di dalam. Banyak Bilal ya, banyak sekali kulit hitam. Sewaktu-waktu sehari, 2 hari, 3 hari nggak nongol ini. Ammar Sauda, namanya itu Ummu Mihjan. Ummu Mihjan, Mihjan namanya. Nggak ada 2 hari, 3 hari nggak nongol. Nabi bertanya kepada sahabat, min ini Amrah Sauda, kemana ini Amrah Sauda? Dijawab para sahabat, ya Rasulullah, malam kemarin Ummu Mihjan meninggal. Syuruhul hadis, penjelasan hadis ini ternyata ulama berbeda pendapat. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama itu berbeda pendapat. Pertama dia mengatakan Ummu Mihjan ini kenapa meninggal nggak dikasih tahu ke Nabi? Yang pertama karena meninggalnya malam. Ya kan? Jelas nih Pak ya. Karena meninggalnya malam, para sahabat nggak mau membangunkan Nabi. Nggak enak lah, masa seorang yang dituakan, ya, orang yang alim begitu, kalau dibangunkan dia enak. Ada juga ulama yang berbeda pendapat bahwa kenapa tidak dikasih tahu Nabi istisgharuhu fi imra'ati. Perempuan ini nggak dianggap. Jadi ngapain kasih tahu Nabi? Jadi dalam kitab Rijal Kawin Nabi marah. Afala kuntum istadzani? Kenapa kamu nggak kasih tahu saya? Nabi marah, kenapa nggak dikasih tahu saya? Tolong antarkan saya ke kuburan ini. Antarkan saya pengen sholat jenazah. Saya pengen, kalau bahasa kita tahlil di sana, saya doakan di sana. Jadi bapak-bapak, kalau 2 hari, 3 hari tidak datang ke masjid itu, kira-kira apa? Kemungkinan mati. Bukan saja ini nggak tahu, itu akhir ya. Kemungkinan meninggal. Atau pindah. Ya paling sama. Ya, Rasul nak. Tapi kalau kata sahabat kemungkinan meninggal. Nah itu Nabi itu sering cek mana sama saya, mana sama saya. Nah, jadi tradisi saya itu kalau di jamaah itu mana biasa ada colokan nggak Pak? Ada cokan. Colokan mana? Cak raun. Ada. Oke, kita lanjutkan ya. Sambil ini berwaktu ke hadis. Jadi kita masih membahas tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apakah bismillahnya dibaca apa enggak? Kemudian apakah kita wajib baca Fatihah atau tidak? Yang keempat ini yang kita bahas adalah hal yaqra'ul ma'mum khalfal imam. Apakah makmum, ini kita soal berjamaah konteksnya. Apakah seorang makmum itu wajib nggak baca Fatihah? Kita baca. Ini sambil nanti menjawab pertanyaannya Pak Amin. Ini janji saya kemarin. Ittifaqul ulama ala anna al-ma'muma idza adraka al-imam raqi'an fa innahu yahmilu annahu qira'ah. Bi ijma'ihim ala suqutil qira'ati anhu birruku'il imam. Ulama sepakat. Jadi kalau sepakat, kalau kita keluar dari pendapat sepakat itu nggak boleh. Jadi kalau ulama sudah sepakat tidak ada ikhtilaf. Ternyata ulama sepakat bahwa kalau kita bermakmum kepada imam yang pada waktu itu imam sudah mulai ruku, posisinya sudah mulai ruku, entah itu habis bacaan surah-surah setelah Fatihah langsung ruku, ulama sepakat ala sukutil qira'ati anhu birruku'il imam, enggak perlu lagi baca Fatihah, langsung ikut imam. Jadi ulama sudah sepakat mengatakan bahwa kalau imam sudah mulai masuk ke dalam posisi rukun yang namanya ruku itu rukun. Jadi kalau sudah masuk ke dalam posisi ruku, seorang makmum tidak perlu membaca Fatihah, langsung ruku.
Tetapi ternyata wa amma idza adrakahu qa'iman, kalau kita sholat ya, kita ini makmum, ketemu imam yang sedang posisinya lagi berdiri, belum ruku, masih bacaan surah pendek atau masih di dalam posisinya bacaan Fatihah. Ya. Ini yang saya baca tadi, Pak. Ini saya gariskan. Ittifaqul ulama bersepakat. Gak perlu lagi baca Fatihah di dalam posisi imam sudah mulai. Tetapi ingat, wa amma idza adrakahu qa'iman, kita ketemu imam yang masih dalam posisi berdiri. Ya, entah itu masih baca Al-Fatihah, entah itu baca surah-surah setelah Fatihah, fa hal yaqra'u khalfahu am takfihi qira'atul imam. Sini baru mulai masuk. Apakah kalau kita sholat seperti itu boleh nggak baca Fatihah? Jadi kalau imam bacanya wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, setelah itu wajib nggak baca Fatihah? Ternyata ikhtilafal ulama fi dzalika al-aqwal. Ini baru jadi perbedaan pendapat. Ini yang baru gabung, ya, Bapak yang baru gabung. Kitab ini kita berbicara tentang fikih muqarrab, perbandingan masalah. Buat apa kita belajar? Bukan bikin buat kita pusing, Pak. Enggak, saya pengennya bukan, wah saya ini baru belajar, Ustaz, kok tiba-tiba mazhab ini beda mazhab, enggak. Ini saya pengen kita ajarkan ini, karena ini tradisi jarang sekali dipelajari di masyarakat. Kenapa? Minimal kita tumbuh toleransinya, tumbuh perbedaan kita. Oh, orang itu enggak baca bismillah, ya udah. Nah itu yang pengen saya, Pak. Jangan sampai terjadi di mana ini, kayak yang ada di daerah Jawa Barat. Ya, sampai bolong-bolong itu. Wah itu enggak baca bismillah tuh haram itu. Nah, itu jangan sampai gitu. Gara-gara beda pendapat kita saling bunuh itu lucu. Ya, masa rela menumpahkan darah gara-gara perbedaan furu? Nah, itu tuh hal yang remeh sekali. Oke, yang saya bilang tadi, ternyata kalau imam setelah baca Fatihah, amin, membaca surah pendek atau surah panjang, apakah kita baca Fatihah? Di sini terletak perbedaan. Ulama pada hadis Syafi'i wa Ahmad, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, dua tokoh. Ingat, Syafi'i tokohnya, Syafi'iyah pengikut. Ini langsung tokohnya, Pak. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan ila wujubi qira'atil Fatihah. Ya. Khalfal imam sawa'un kana salatu sirriyatan am jahriyah. Ulama Imam Syafi'i, pasti pengikutnya Syafi'iyah, Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya Hanabilah mengatakan ketika imam sudah baca Fatihah, kita wajib baca Fatihah baik salat sirriyah zuhur dan asar, jahriyah maupun salat ini apa? Maghrib, isya dan subuh. Oke. Itu pendapat pertama. Nah, ini adalah pendapat yang kita pakai karena kita pengikutnya Imam Syafi'i. Yang kedua, menurut Imam Malik, wa dhahaba Malik ila anna as-salata idza kanat sirriyatun qara'a khalfal imam wa la yaqra'u fi jihriyah atau jahriyah. Imam Malik itu mengatakan bahwasanya ini Imam Malik di tengah-tengah. Dia mengatakan bahwa harus baca Fatihah dengan catatan, kata beliau, kalau sholatnya sirriyah, imam nggak baca lantang, sholat zuhur dan asar kita baca Fatihah. Tapi kalau jahriyah, maghrib, isya dan subuh, kita cukup dengarkan saja, Pak. Cukup dengarkan saja. Ini pendapat yang di tengah-tengah, tawasul gimana? Yang ketiga, Imam Abu Hanifah, pengikutnya Hanafiyah. Beliau mengatakan ila annahu la yaqra'ul khalfal imam la fi sirriyati wa la fi jahriyah. Kata beliau, enggak mau sholat sirriyah, mau sholat jahriyah, enggak baca Fatihah. Konsisten dari awal. Mereka ini konsisten dari awal pendapat, enggak berbelit-belit enggak. Imam Syafi'i, Ahmad wajib Fatihah, Malik itu ada catatannya, Imam Hanafi. Nah, dari sini bisa dicerna ya.
Kita lihat dalilnya. Kita perlu dalil. Emang dalilnya apa yang mau? Imam Syafi'iyah, Hanabilah, dalilnya apa? Istadalla Syafi'iyah wa Hanabilah bil hadis al-mutaqaddim wa huwa al-qaul la salata liman yaqra bi Fatihah. Fatihah. Ini dalil dari kemarin kita baca-baca. Jadi satu hadis bisa mengistinbatkan, istinbat itu menetapkan suatu hukum bermacam-macam. Ternyata hadis. Jadi hadisnya konsisten dari awal. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang enggak baca Fatihah enggak sah. Itu dalil pendapat yang kita pakai Syafi'iyah dan Hanafi. Ini kata beliau, fa innal lafdhal 'am yasmilu imam wal ma'mum sawa'un kana salatu sirriyah am jahriyah. Hadis itu kan jelas, umum dia. Orang enggak baca Fatihah enggak sah salatnya. Entah itu salatnya imam, entah itu salatnya makmum, entah itu salatnya jahriyah, entah itu salat sirriyah, pokoknya enggak baca Fatihah enggak sah. Itu namanya apabila kita menemukan suatu ayat Al-Quran atau hadis yang lafaznya umum, enggak spesifik, enggak secara mendetail, enggak secara mendalam menyebutkan kata-katanya, maka hadis itu bisa berlaku buat kita. Jujur. Sedangkan Imam Malik dalilnya mana? Ternyata Imam Malik menggunakan kalau sholatnya sirriyah diam. Tadi kan sirriyah dia baca Fatihah kan? Karena dia nggak ada orang nggak tahu imam nggak baca Fatihah. Kita harus baca. Ternyata hadisnya adalah sama dengan hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau sholat sirriyah kata Imam Malik, saya ngikutin dalilnya dalil tadi itu. Apa tadi? La sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Cuma kata Imam Syafi'i, wa man amila qira'ati khalfal imam idza kana salatu jahriyah bi qouli ta'ala. Dalilnya Rasul Al-Qur'an. Kata beliau, kalau salatnya jahriyah, terdengar suara imam, jahriyah namanya, saya pakai hadis ini. Saya menggunakan ayat Al-Quran. Apa itu? Wa idzal quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang berquran, dengar, kita harus diam, biar kita mendapatkan semacam rahmat. Artinya orang itu mau sholat atau tidak sholat, kalau lagi baca Quran dengarkan. Termasuk apalagi jadi imam, membaca surat-surat pendek, surat panjang, kita di belakang harus dengarkan. Ada yang tertarik begini, berarti kalau sholat jahriyah kita nggak perlu baca Fatihah. Saya bahas lagi kembali dari awal. 4 mazhab ini mazhab mu'tabar, terkenal. Terserah Bapak mau ikut boleh. Jadi bukan berarti kita di sini menyalah-nyalahkan, enggak. Kita pengen cek dalilnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Bapak mau pindah pakai Imam Malik, habis saya baca ini nggak apa-apa. Karena di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab yang diakui yang dipakai oleh pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah 4 mazhab. Jadi jangan bikin orang sentimen apa maksudnya. Jangan bikin orang gaduh gitu loh. Saya Syafi'i, kamu Malik, beda majelis kita sama. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ini Imam Abu Hanifah. Kenapa nggak baca Fatihah? Kenapa nggak baca Fatihah sirriyah dan jahriyah? Sama Pak, ternyata Pak ayatnya. Menggunakan ayatnya sama. Kata beliau, faqad mana atau faqad man ya'mil al-qira'ati khalfal imam mutlaqan amalan bil ayat karim. Saya itu saya melarang orang baca Fatihah baik itu jahriyah dan sirriyah menggunakan ayat Al-Qur'an. Ayatnya sama yang pakai Imam Malik. Itulah kalau ayatnya lafaznya umum itu yang menjadi berbeda. Ada tak orang yang berbeda pendapat jumlah bilangan sholat? Tidak ada, karena jumlahnya disebutkan dalam hadis 3, 4, dan 2. Coba bayangkan Pak, coba misalkan Nabi kalau ngomong jumlah sholat itu enggak disebutkan 3, 4, wah mungkin sekarang ini udah berbeda pendapat jumlah. Ya. Jadi fungsinya apa Ustaz kalau
dan ayat itu menggunakan lafaznya umum, disitulah kita dituntut oleh Allah untuk kita tafakkarun, berpikir. Jadi perbedaan itu rahmat, bukan menjadi bencana. Wal hadisnya apa yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah? Man kana lahu imam, kalau ada imam, fa qira'atul imam, maka imam itu kalau membaca Fatihah, lahu qira'atun, bacaan itu ditanggung oleh si imam. Dengar, kita diam aja. Enggak perlu lagi sholat. Kita kalau Imam Hanifah ini orangnya penuh seperti itu. Istiqomah. Jadi kalau imam ruku, kalau dibaca kita diam. Sholat ya kan sama aja kalau ini begitu. Nah, ini. Jadi inilah 3 pendapat yang menceritakan tentang apakah Fatihah itu wajib dibaca atau tidak setelah imam. Ini yang kita bahas. Ini udah pembahasan terakhir ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kita mulai membahas pertanyaan isu-isu atau persoalan yang ada di masyarakat. Persoalan ini, silakan. Nah, nanya dikit lagi. Makmum baca Fatihah itu kan itu kapan? Ada sebagian baca Fatihah serempak imam. Oh ya. Nah, ada yang setelah imam sudah amin. Ah, kapan? Oke. Kalau kita mengikuti ayat ini, ternyata ayat ini juga dipakai oleh Imam Syafi'i. Karena kita tinggal Imam Syafi'i, kita menggunakan Imam Syafi'i dengan baca Fatihah. Di sini nggak dijelaskan. Ada dalam kitab Fathul. Maka dalam kitab Nihayat Zain kita cukup tebal. Kata beliau, bacaan makmum itu adalah bacaan setelah imam membaca Fatihah. Ayat ini juga digunakan untuk idza quri'al Qur'an fastami'u. Sama ayat. Kalau gitu Ustaz, kenapa nggak diam aja imam baca surat pendek? Beda. Bacaan surat pendek itu nggak wajib. Bacaan Fatihah itu wajib kita dengar. Makanya kenapa dibaca Fatihah setelah imam? Karena mendengar imam membaca Fatihah itu menjadi kewajiban. Ya, itu namanya rukun qauli, rukun bacaan. Fatihah ya, sama tasyahud akhir itu adalah rukun qauli. Artinya biar pemikirannya agak logis ya, biar terurut gitu. Jadi menggunakan ayat Qur'an, kenapa kita wajib mendengar? Yang diwajibkan itu bukan surat pendek yang didengar, Pak. Yang diwajibkan itu adalah Fatihah yang dibaca oleh imam. Artinya makmum baca Fatihah setelah imam. Setelah amin. Setelah amin, betul. Setelah. Ini kasus yang terjadi nih. Imam jangan sekarang, makanya jangan imam itu yang mahir lah. Yang tahu yang imam. Yang dibacanya itu baca surat pendek cepat lagi, imam makmum nggak sempat baca Fatihah. Itu yang dilakukan Ustaz. Imam yang terlalu cepat membaca ayat. Ya. Ayat pendek yang dibawa. Ayat pendek baca pendek lagi ya. Cepat baca ya. Membaca Al-Fatihah Sampai. Ya. Nah, mungkin paling-paling separuh lah. Kalau yang pokok agak lambe memang. Iya. Oke, saya bikin kuat di sini ya, biar sambil baca. Di dalam kitab tafsir kan nggak ada dijelaskan. Ternyata ulama itu membagikan 2 jenis makmum. Tua muda enggak, sama aja. Tua muda sama aja. Ya, jangan dibilang saya tua muda. Itu tidak ada bedanya, sama aja, bukan sama. Tapi makmum itu ada 2. Ada makmum muwaffiq. Ini baca Fatihah. Ada makmum mas. Ada. Makmum muwaffiq itu ada ketika kita itu melihat imam sedang berdiri. Artinya berdiri ya. Kemudian kita baca Fatihah itu seolah-olah kita bisa baca Fatihah sampai akhir. Amin. Artinya kita itu digolongkan sebagai makmum muwaffiq. Artinya kapan? Kira-kira kapan saja? Kira-kira kayak gini. Setelah baca amin kita semua serempak. Silakan baca surat pendek itu. Kita datang. Nah,
itu disebut sebagai makmum muwafiq. Berarti kita bisa baca Fatihah secara seluruh sampai selesai. Ada makmum yang masbuk. Jangan dikira masbuk itu Pak, tinggal satu rakaat, enggak. Itu udah pasti masbuknya gitu. Ini masbuk dikategorikan, disebut masbuk itu minimal standarnya kata ulama. Ketika kita melihat imam sedang berdiri, tadi ya, dia berdiri. Tahu-tahu berdirinya itu baca surat Qul huwallahu ahad sampai kita masuk ke dalam, dia baca pas akhir Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Pas kita masuk walam yakul lahu kufuwan ahad Allah, gitu. Kita pas Allah kita baru datang. Itu disebut sebagai makmum masjid. Kalau kita dalam posisi seperti itu Pak, walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar, baru kita Allahu akbar, itu enggak perlu lagi baca Fatihah. Ittifaqul ulama. Nah, itu bukan lagi kita. Ini ulama mengatakan itu ulama sepakat enggak perlu baca Fatihah. Ikutin saja imam. Farka'u, farka'u. Ini yang nyata ya. Tidak ada dusta di antara kita. Ini ittifaqul ulama yang saya gariskan di atas ini. Andal makmuma idza adrakal imam raqian. Kalau imamnya sudah mau mulai rukuk Pak, sudah selesai baca ayat pendeknya, kita baru datang, Allahu akbar, mau rukuk, kita takbir saja langsung. Ustaz saya nggak baca iftitah. Iftitah itu sunnah. Taqdimul wujub ala nawafil itu harus mendahulukan yang wajib daripada sunnah, itu harus. Rukuk itu adalah rukun, wajib hukumnya. Iftitah itu sunnah, tidak perlu dibaca. Jangankan yang sunnah, Al-Fatihah aja nggak kejar. Ini yang sosok keren kan, baca iftitah dulu, baca Fatihah. Itu imam lah mulai sujud itu jadi apa? Kalau udah sujud, nanti kita ketinggalan satu rakaat. Ya, imam itu. Mungkin Mas Bapak nih ini. Kita kan serempak, sholatnya serempak. Ya. Sempat Oh iya, Fatihah. kasus seperti itu. Tapi ayatnya pendek, bacanya Cepat inna dulu, atau ya. kal kausar fasalillah. Tidak terkejar ya makmum itu maksudnya. Pak ya. Kalau dalam kondisi Bapak ini, memang itu adalah ada orang yang memang bacanya lama, bukan sengaja kan? Kalau kata ulama, ini dari mana kita sini ya. Kalau dia itu disengaja dilambat-lambat, ini makmum ini saking pasing ya, dilambat-lambat dia bacanya. Imam udah mulai sujud, udah mulai rukuk. Maka dalam posisi itu dia harus ikut imam. Tetapi kalau Bapak terbiasa membaca Fatihah dengan cara pelan, selagi imam itu tidak bangkit dari rukuk, disempurnakan. Jadi Allahu akbar rukuk, kita masih siratal ladzina an'amta 'alaihim, disempurnakan. Karena posisinya bukan lagi berqiraah, bukan pakai main. Posisi Pak kan biasa baca seperti itu kan, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau dibuat main-main, itu punya nggak boleh. Artinya dia harus menyempurnakan masbuknya, diulang. Atau mungkin dua maksud begini ya Ustaz. Kalau Amin tadi kan dalam posisi jadi makmum muwafiq. Seharusnya dia kan memang wajib baca Fatihah Sampai selesai. sampai selesai. Tapi kasusnya ketika si imam baca surah pendek, inna atau ina Tarawih ya. mungkin al wajib lah, kalau tarawih mungkin tidak begitu, sunnah tidak begitu apa. Wajib inna atau ina kautan. Beliau ini padahal makmum muwafiq dia haruskan baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Si imam udah berhenti. Beliau ini belum selesai baca Fatihah. Ada pertanyaan kedua selain yang dikhawatirkan pertanyaan pertama. Ketika ketinggalan ruku, apakah dia termasuk ketinggalan satu rukun? Atau ketinggalan ruku dia harus menyempurnakan ruku setelah sholat? Kan itu maksudnya. Ketinggalan ruku berarti imamnya sudah tidak. Ya. Ya kalau ketinggalan ruku itu udah masbuk Pak, pasti ulang berapa. Makanya makmum muwafiq itu, posisi imam makmum muwafiq itu dia harus menyempurnakan bacaan tadi tanpa ada kecuali. Tetapi di dalam posisi dia ketika menemukan imam yang bacaannya paling cepat, ya, maka kata ulama itu diteruskan aja Fatihahnya selagi tidak rukunya naik tidak. Diteruskan saja baca Fatihahnya selagi imam tidak bangkit daripada rukuk. Kalau Bapak sudah tahu imamnya cepat, rukuknya cepat, baru tinggal bacaan Fatihahnya. Berarti
Bapak disebut sebagai makmum yang masbuk. Makmum masbuk itu bukan berarti yang ulang Al-Quran, enggak. Makmum masbuk itu ada dua. Makmum masbuk yang ketinggalan Al-Fatihah, ada makmum masbuk yang ketinggalan rukun. Kalau ketinggalan rukun, baru dia nambah satu rakaat. Berarti kita dalam masalah yang sama. Jadilah imam yang mahir, yang tahu kondisi umat. Lihat ini. Kalau kita dalam keadaan sholat makmum di belakang Ustaz, kalau imamnya terlalu panjang cahaya, pikir kita ni melayang Ustaz. Ya. Apa pahala sholat kita ni dikurang oleh Allah tu betul Ustaz. Kalau kita bagikan pahala dan sah sholat. Ya, dan Sah sah sholatnya sholat dengan pahala sholat. Itu saya bilang. Nabi itu Pak, makanya kalau kita baca itu Sallu kama ra'aitumuni usolli, ya, sahabat itu kan beda-beda. Misalkan ini saya biar cara kita tidak benar. Kalau saya jadi imam, ada santri saya 3 orang, pasti 3 orang ini sepakat. Oh, Ustaz ini begitu sholat. Karena nggak mungkin terjadi perbedaan. 3 orang hadir. Tetapi kalau 3 orang ini datangnya di waktu yang berbeda, datang dulu, datang bisa, datang maghrib. 3 ini akan kemungkinan ketemu dalam mata bola matanya, penglihatannya, dia melihat Ustaz itu pasti berbeda-beda. Karena posisi kita beda-beda Pak. Karena begini, capek kita begini. Lagi semangat begini, lagi semangat lagi. Itulah yang kemungkinan asumsi saya. Itulah yang menjadi penyebab terjadi perbedaan dalam menentukan bagaimana gaya sholat. Bukan berarti Nabi malas begini, enggak. Nabi itu mungkin begini. Nabi begini. Waktu itu di dalam kitab Al-Nabi, Sirat Nabawiyah, Nabi itu pernah memarahi sahabat. Ini dalam posisi perang Pak. Perang itu ada rasa takut, was-was, ada musuh, bagaimana harus siap Pak. Jadi ini ada salah satu kibar sahabat senior, membaca surah yang panjang-panjang. Pada waktu itu membaca surah, kalau tidak salah itu dalam surah pertengahan surah Al-Kahfi. Panjang. Surah Al-Kahfi itu hampir setengah, berarti sekitar 7 halaman. Dibaca Pak, ditegur aja. Tetapi ada sahabat yang tiap hari dia baca qul huwallahu ahad. Surah Zuhur, sholat maghrib, sholat isya, subuh, itu yang dibacanya. Baca surah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Tuhibbu min qira'atihi fi kulli lailatin al-mahabbah. Jadi kata Nabi, orang yang seperti itu suka dia membaca sesuatu yang menurut dia itulah menjadi keistimewaan dia. Itu apa? Jadi cari imam ini jangan yang egois sendiri, baca panjang-panjang segala. Udah tahu hari Jumat, pagi Jumat itu kita baca sejadah. Ini makmumnya baca sejadah. Emang hari itu memang kondisi jamaahnya baca sejadah. Berarti bukan salah imam, salah makmum. Udah tahu hari Jumat sunnah baca surah sejadah. Dia datang karena nggak pernah sholat subuh, ya kan? Datang ke masjid, ngomel-ngomel ya. Lain dulu ya. Apa ini? Nah itu salah makmum. Sunnah baca surah. Beda kalau sholat sejadah dibaca di hari biasa, baru ikhtilaf para ulama. Atau baca surah Al-Kahfi, atau sholat sholat tarawih ini kan biasa terjadi di Sunan Kudus di daerah Kudus itu Sunan Mulia itu tarawihnya hatam Al-Quran bisa 8 jam, bisa 9 jam. Karena kita orang pendatang datang ke sana, sholat tarawih 9 jam, ngomel-ngomel ya Pak. Salah harus sendiri. Masyarakatnya udah sepakat, imamnya udah sepakat, kita hari ini sholat sunnah tarawih 9 jam. Nah itu datang ke tempatnya salah ya Pak ya. Yeah. Nah, itu yang repot. Artinya kondisi imam harus tahu, kondisi makmum harus tahu. Jadi syarat sah, bukan syarat sah, etikanya, moralnya seorang imam itu bacaannya memang wajib bagus, ya harus yang tua, ilmunya harus bagus. Tetapi ada yang syaratnya tersirat, yang tersembunyi. Dia harus mengetahui kondisi makmum. Contoh, misalkan kondisi makmum, kita imam di masjid pasar, udah tahu yang jadi ini pedagang semua. Nah, kan ngerti gitu. Kalau makmumnya pedagang semua, jual barang, ditinggalkan. Kalau di Arab Saudi itu ditinggalkan, Pak. Ya kan?
Ditinggalkan semua tuh, nggak dikunci semua. Karena di sana SDM-nya bagus, ditinggalkan itu nggak ada yang mati. Kalau di kita ini dibuka, ditinggalkan, terus imam baca Al-Kahfi, hilang tuh barang dari kabel, hilang semua. Jadi butuh kola pikirannya tuh. Contoh lagi, biar lebih relate dan lebih nyambung. Kita jadi imam di masjid rumah sakit. Nah, udah tahu ada di sini ada perawat, udah tahu itu ada dokter. Kita baca surah Al-Kahfi. Itu orang udah stroke bapak, tahu jantung. Imamnya, makmumnya ini dokter. Dalam hati ketika begitu tak khusyuk lagi. Artinya kalau khusyuk itu kan bukan sah. Khusyuk itu adalah bagaimana kita itu sholatnya itu benar-benar bisa menghadap dengan Tuhan itu biar bisa diterima. Bukan menerima sah-sah, enggak. Sah-sah. Kubul wal mardud itu urusan Tuhan. Terima atau ditolak itu urusan Tuhan. Bagaimana cara menerimanya? Caranya khusyuk. Dokternya khusyuk gara-gara nggak khusyuk gara-gara imam. Lebih ini operasi ya. Ininya mau operasi, mau sesar, mau melahirkan, ya kan? Baca surah Al-Kahfi, anak sudah lahir di luar Pak. Siapa yang baca azan ini? Yang azan ini siapa? Tidak tahu ya. Yang azan itu wajib ayahnya. Yang azan ini yang mati orang yang ada bahaya itu Pak. Imamnya pasti Imam terus keluar. didoakan dulu kalau dibaca Iya, bahaya itu. Didoakan semua oleh makmum. Rasakanlah kayak saya. Ini memang Nabi itu memang Masya Allah ya. Nabi itu memang mengetahui kondisi umat. Kalau orang nggak tahu nggak kuat perang, udah kamu di rumah aja. Ajarkan anak. Kalau kamu nggak bisa jadi imam, itu Pak. Ya. Itu tugasnya DKM. Nah, carilah imam yang mengerti. Nabi proposal imam kan ada keluarga aku. ada yang pendapat Pingsan. ini. Mampu. Kalau seandainya imam cepat atau baca ayatnya, jadi makmum ini belakang ini sebelum imam itu habis membaca Al-Fatihah bisa diikuti di belakang katanya. Pendapat yang begitu. Iya, Boleh. boleh. Ada yang begitu. Jadi kita nggak perlu lagi baca Fatihah, kita ikutin aja. Boleh. Ini ada nih pendapatnya Imam Malik. Kita taklid Imam Malik ya. Boleh, nggak apa-apa. Pun kita posisinya lagi kantoran, ini Imam Malik. Atau tapi ingat, perpindahan mazhab itu harus satu paket. Jangan pakai setengah. Ambil yang enaknya ini. Berpetihahnya ya. Pakaiannya aja apa? Jadi maksudnya itu Ustaz, dengan setengah-setengah tuh. Yang setengahnya contoh. Yang setengah itu disebut sebagai biar Bapak ingat. Disebut sebagai talfiq. Talfiq. Ta lam ya to. Ta lam ya ta lam fa ya. Talfiq. Talfiq itu mencampur aduk. Seolah-olah itu terjadi perbedaan, diambil yang perbedaan. Contoh misalkan, kita mengambil wudhu Pak, mengikuti Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kita wudhu, menyentuh kulit perempuan. Di dalam mazhab Syafi'i menyentuh kulit ajnabi yang bukan mahram, termasuk istri kan bukan mahram, itu batal. Oh, saya nggak usah lagi Imam Syafi'i, pakai aja Imam Malik, Imam Hanafi nggak batal. Oh ya udah, apa-apa. Nggak apa-apa kan? Dia menggunakan Imam Malik, Imam Hanafi nggak batal. Ternyata di hari yang sama juga dia pergi ke masjid, ada darah di badannya Pak. Darah dikatakan Imam Syafi'i tidak batal wudhu. Silakan sholat. Wah, saya ikut sampingnya aja lah. Biarin lah. Dia tidak tahu Pak bahwa ada darah itu di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dan Hanafi batal. Ya Allahu Akbar. Para ulama tegur. Kamu ini gimana? Kamu sholat. Pertama kamu mau menggunakan Imam Malik tidak batal wudhunya. Pas kamu sholat
dia Allahu Akbar, nggak sah pertama wudhunya. Kenapa nggak sah wudhunya? Dia sholat menggunakan Imam Syafi'i, wudhunya menggunakan Imam Malik. Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Kenapa? Dia menggunakan wudhunya Imam Syafi'i, darahnya menggunakan Imam Malik. Nah, jadi kan kecampur Pak. Makanya saya bilang kalau mau pakai jangan tanfid, pakai satu paket saja. Sholat, wudhu itu kan sah-sahnya sholat. Artinya wudhu, sholat, pakai Imam Syafi'i. Haji misalkan kita ketemu bersentuhan sebagai pakai Imam Malik atau Imam Hanafi, Imam Ahmad sih. Zakat yang tersebar, ya, ini jelas-jelas ini. Zakat kita itu menggunakan Imam Hanafi. Pakai duit itu Hanafi. Kalau pakai Imam Syafi'i, nggak boleh pakai duit Pak. Pakai beras. Jadi kalau ada orang kaya, gotong lah itu beras, beras itu bawa lah. Gotong, jadi bawa pulang. Boleh tadi, kalau kita konsisten ya. Tapi kata ulama boleh tidak mazhab harus satu paket. Itu Pak ya. Duitnya duit Hanafi, tapi jumlahnya jumlah Syafi'i. Jumlah kita asal tidak terjadi perbedaan pendapat. Jadi kayak tadi ya, walaupun misalkan zakatnya itu menggunakan jumlah ini dan jumlah itu, kita cek skala besarnya. Ini ulama udah pindah uang ulama. Kita ini bukan kayak ulama, tapi ikutin saja lah ulama. Ulama itu mengatakan, oh ini kalau menggunakan jumlah Syafi'i terjadi perbedaan pendapat. Kalau terjadi pendapat harus cari satu paket. Pakai Imam Syafi'i saja. Kalau kasus tadi kan udah berbeda pendapat itu. Mau sholat bingung dia, udah nggak sah. Pas sholat udah nggak sah dadah. Coba dulu. Mungkin gini Ustaz, sedikit jawab sedikit. Jadi kata beliau ini dalam kondisi pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pertama tadi, si imam terlalu cepat. Dalam posisi seperti itu, boleh nggak membaca Fatihah serempak imam? Dalam kitab Kasyifah itu kan ada 3 model mengikuti cara membaca Fatihah dalam 3 kondisi. Dalam tafsir Maroki saya kemarin mengaji sama Ustaz Baduri, ada juga keterangan. Boleh si makmum mengikuti bacaan Fatihah ketika si imam baca Fatihah. Pertama. Yang kedua, boleh si makmum membaca Fatihah untuk mengantisipasi karena mungkin si imam cepat baca Fatihah. Ketika si imam baca pertengahan Fatihah, kita mulai baca Fatihah. Contoh iya karena bodoh, karena cepat nih si Pak Imam nih kayaknya kebiasaan baca ayatnya atau ina imam Pak. Nah, kita mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu dua kondisi. Yang ketiga, si imam harus mampu kata Ustaz Dayu tadi lihat tahu kondisi. Ketika si imam memang imamnya mahir, ilmunya bagus, pengetahuannya luas, ketika sudah baca surah Fatihah walau thalin, disunahkan berhenti minimal 1 atau 2 menit, memberikan kesempatan makmum membaca Fatihah, karena si makmum tadi itu makmumnya muafik. Nah kan itu 3 kondisi. Nah jadi kalau seandainya ketemu kasusnya kayak gitu tuh, seperti yang saya sudah jelaskan di kajian kita tuh, siasatilah macam mana eloknya supaya kita tidak ketinggalan baca Fatihah, karena kita kan masa mayoritas imam Syafi'i. Kan itu ya. Kalau dalam posisi seperti ini, itu kan pendapatnya adalah para pengikut Syafi'i. Jadi Syafi'i itu nanti akan terjadi perbedaan pendapat kita. Ini koni pengikutnya itu akan terjadi pendapat kita. Jangankan dalam posisi bacaan Fatihah, dalam menentukan dalam menentukan rukun pun juga berbeda. Ya, rukun sholat kan di dalam Syafi'i itu 17. Ada yang 15, ada yang 14. Hanafi itu ada yang 9. Tetapi kalau kita, ya ini lagi-lagi kita kembalikan. Jadi kalau seandainya kita mengikuti pendapat yang seperti ini, seharusnya dalil itu mengatakan sebaiknya kita dengarkan imam. Ya, mendengar. Ayat ini kan sudah jelas. Astami'u al-situ la'allakum turhamun. Bacaan Fatihah itu adalah rukun qauli yang dibacakan oleh imam. Artinya kita harus mendengarkan Fatihah. Itu kewajiban. Kalau bacaan surah pendek, surah panjang, itu kan sunnah. Ini logika cara berpikirnya. Takdir, karena begini, ada kaidah mengatakan seperti ini. Ittiba'ul hawa alin nawafil khairatun ilal wujud. Kalau kita terbiasa selalu mendahulukan yang sunnah, wajibnya ditinggalkan. Itu bukan pendapat yang benar, pendapat yang hawa nafsu.
Kita bisa praktekkan. Contoh, kalau iftitannya nggak bisa dibaca, ditinggalkan saja. Kita sunnah. Yang kedua, bacaan surah pendek itu